Pengajuan untuk pembebasan Rani masih belum disetujui oleh pihak kepolisian. Tetapi pihak pengacara mencoba untuk mengajukan kepada pihak kepolisian agar Rani untuk sementara menjadi tahanan rumah. Dia berdalih karena sangat khawatir dengan kondisi kehamilan si kliennya yang saat ini sedang hamil muda. Dan ini akan sangat berbahaya untuk kehamilan dari kliennya. Mendengarkan hal itu, para pemirsa, Raja sangat marah dan tidak terima. Dia memohon kepada pihak kepolisian agar Rani tidak boleh menjadi tahanan rumah, apalagi sampai dibebaskan. Dan akhirnya pihak polisi memutuskan untuk saat ini kami sedang dalam proses penyelidikan. Untuk sementara, Ibu Rani silakan dibawa masuk ke dalam penjara. Dan akhirnya para pemirsa, ketika Rani kembali lagi masuk ke dalam penjara karena dia belum dibebaskan atau menjadi tahanan rumah pada saat itu, tiba-tiba dia langsung disiksa para pemirsa oleh para geng napi. Rambutnya dijambak kanan kiri, diuyak-uyak para pemirsa, dijedot. Rambut yang begitu lurusnya si Rani Kor langsung uyak-uyakan kayak sapu lidi para pemirsa. Sapu lidi keras dong. Pokoknya acak-acakan. Persis muka Rani pada saat itu dibuat oleh para geng napi menjadi kertas yang sudah diuyak-uyak dan siap dilempar ke dalam sampah. Lebok sih ya. Bukan cuma disiksa, Rani juga diminta untuk memijit kaki gangster kepala napi tersebut. Hops ya. Lebok sih ya Rani. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, baik di Indonesia, ya, di luar negeri, dari ujung barat, ujung berung, ujung manapun kalian pokoknya nonton video ini, saya doakan sehat semua ya, amin ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang para pemirsa. Semoga tayangan saya bisa menghibur kalian semuanya. Thank you so much ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-62 dan sekaligus menganalisa untuk episode yang akan datang. Alright, ceritanya dimulai dari Raja dan juga Arsy. Pada saat Raja dan Arsy menemani ayahnya, dan pada saat itu memang kebetulan Pak Irwandi belum pulang ya, masih di rumah sakit tapi dalam proses mau pulang. Ada hal yang menurut gue sangat menyenangkan sekali. Yang pertama adalah tentang Irwandi, dia mencoba untuk request ya, bukan request lagu ya sama Arsy, tapi dia request untuk Arsy supaya mengaji lagi agar dia bisa tidur lebih tenang dan lebih nyenyak gitu guys ya. Enak banget ya Pak Irwandi punya menantu seperti Arsy, yang dimana kita tahu bahwa suara Arsy ini suaranya is bagus banget gitu ya, renyah gitu lah, pokoknya enak banget ya. Mungkin kalau pada saat itu gue yang jadi Pak Irwandi di situ teman-teman, mungkin gue bukan cuman request ngaji doang, abis ngaji tolong please ya nyanyi lagu di Arsimu gitu ya, atau lagu angin lah gitu, tolong ya please ya nak ya, papa mau tidur. Enak banget ya, sambil tidur sambil dengerin suara Arsy nyanyi gitu, ngaji gitu kan, renyah banget gitu. Kayaknya tuh kita mimpinya terbang guys, bener. Biasanya kan kalau kita tidur tuh mimpinya nih kejar-kejar dep kolektor gitu kan. Misalnya lagi jalan berangkat kerja tiba-tiba hujan, kayak sedih banget gitu kan. Terus misalnya kita mau beli apa, duit kehabisan gitu. Mimpinya tuh pokoknya terburuk lah ya gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya pada saat itu gue jadi Pak Irwandi, begitu mau tidur langsung di ngajiin, denger suara Arsy ngaji ya, udah itu nyanyi lagu angin atau di Arsimu gitu ya, tidur begini set. Mimpinya beda banget. Pasti mimpinya terbang di atas awan, naik mobil limo. Perbedaan mimpi yang sangat drastis ketika kita mau tidur ya, diantarkan dengan suatu hal yang sangat begitu indah dengan suara Arsy yang begitu merdu para pemirsa. Hah? Mau nggak? Ngayal aja udah jadi Pak Irwandi pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi ya pemirsa ya, biar nggak tegang. Soalnya penontonnya pada tegang semua. Jangan suka yang tegang-tegang sih nontonnya. Ya happy lah gitu. Ini kan sinetron, ya happy. Jangan terlalu dibawa serius kayak gimana gitu ya. Nikmatin alur ceritanya, alright? Komennya pada pedes semua video gue yang tadi. Sabar, jangan pada emosi, tenang. Ini ada info bagus di alur cerita ini, jadi pokoknya kalian tenang lah ya. Gue bagiin semuanya, alright? A few moments later. Karena mendapatkan sebuah permintaan dari Pak Irwandi, Arsy pun mulai mengaji langsung di depan dan bahkan mungkin di samping
tempat tidur Pak Irwandi pada saat itu, dan Pak Irwandi pun otomatis tidur ya guys ya. Nyenyak banget, mimpinya udah terbang lah guys ya. Di sisi lain, Raja dipanggil oleh pihak kepolisian untuk segera bertemu dengan pihaknya Rani ya. Mungkin ada lawyer, ada keluarganya mungkin ya. Ya tujuannya apa sih kira-kira gitu ya? Dalam rangka untuk mungkin bisa dibilang bernegosiasi agar si Raja ini mencabut laporannya gitu ya. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu ketika mereka sudah bertemu? Pada saat itu Rani tetap kukuh bahwa dia tidak merasa melakukan sebuah perbuatan yang namanya penculikan dari Dias tersebut, para pemirsa. Pada saat itu pengacara mengatakan bahwa saat ini saya ingin mengajukan pembebasan kepada Rani dengan sebuah jaminan yang nantinya akan saya siapkan besok, dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk besok klien saya bernama Rani segera dibebaskan karena beliau tidak ada keterkaitannya dengan kasus penculikan dan tidak adanya bukti, karena pada saat itu sudah jelas bahwa klien kami sedang berada di luar negeri atau di Aussie. Beberapa data imigrasi pun sudah kami siapkan untuk melengkapi bukti-bukti tersebut jikalau memang diperlukan. Kemudian apa yang terjadi, Pak pemirsa, ketika pihak pengacara mencoba untuk melakukan sebuah pengajuan pembebasan kepada Rani tersebut, tiba-tiba justru pihak kepolisian belum bisa menyetujui. Kemudian pengacara pun mencoba untuk mengajukan kembali kalau memang klien kami tidak disetujui untuk sebuah pembebasan dari penjara tersebut dengan jaminan yang sudah kami siapkan, dengan semua bukti itu yang sudah kami siapkan, kami minta bahwa klien kami menjadi tahanan rumah saja, bukan mendekam di sini. Lalu mendengarkan hal itu, para pemirsa, Raja kembali emosi dan marah. Dia tidak terima, jangankan dibebaskan, menjadi tahanan rumah pun Raja sangat tidak setuju. Sebab itu, Raja langsung emosi kepada pihak pengacara dan juga kepada pihak keluarga Rani pada saat itu. Dan dia pun kembali memohon kepada kepolisian agar Rani tetap terus menerima hukumannya di dalam penjara. Lalu mendengarkan sebuah perdebatan pada saat itu karena pihak dari kuasa hukum dari si Rani ini tidak terima juga. Kemudian Raja pun sama-sama tidak terima dengan apa yang mereka pada saat itu debatkan mengenai pembebasan Rani tersebut. Tiba-tiba Pak polisi pun mencoba untuk menengahi. Ya sudah, karena ini masih dalam penyelidikan, untuk sementara Rani tolong bawa masuk ke dalam tahanan kembali. Sedangkan untuk bapak-bapak silahkan kembali pulang. Sekali lagi, saya ingatkan kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan kami belum menyetujui apapun. Raja pun mulai tersenyum mendengarkan ucapan Pak polisi. Kemudian dia pun langsung kembali pulang. Ketika Rani pada saat itu kembali dimasukkan kembali ke dalam sebuah sel atau di dalam penjara, tiba-tiba para pemirsa, si Rani Kor ini mengalami hal yang sangat tidak mengenakan di dalam hidupnya. Mungkin ini adalah pengalaman pertama kalinya buat dirinya. Dia makan dengan kondisi yang seadanya. Tiba-tiba dia tidak terima karena dikasih makan hanya dengan seadanya seperti itu. Merasa bahwa dia mungkin orang punya atau orang sukses mungkin ya. Akhirnya dia pun ngoceh-ngoceh kepada pihak kepolisian yang memberinya makan pada saat itu. Karena merasa terganggu, para geng napi pun langsung emosi mendengar ocehan Rani. Didekatilah si Rani, para pemirsa. Kanan dan kiri tidak tanggung-tanggung. Langsung mereka menjambak rambut Rani, para pemirsa. Dijambak sebelah kiri, dijambak sebelah kanan. Udah kayak boneka Barbie yang nasibnya lagi malang, para pemirsa. Diuyak-uyak rambutnya sampai kusut, para pemirsa. Persis ya kayak sapu injuk. Bukan sapu injuk ya kayaknya ya. Sapu apa sih yang kusut banget tuh? Rambut yang tadinya bagus langsung berubah menjadi acak-acakan. Persis kayak kertas kusut yang siap dibuang ke dalam sampah, para pemirsa. Dan akhirnya Rani pun kembali sedih dan kembali menangis karena dia harus disiksa dan dibully di dalam penjara tersebut. Dan bukan cuma sampai di situ. Dia pun awalnya mencoba dibela oleh ketua geng tersebut, para pemirsa. Tapi tiba-tiba bukannya dikasih kesenangan kebebasan dari dua orang yang membuli dia pada saat itu. Justru Rani malah disuruh mijitin kaki ketua geng penjara yang mungkin pada saat itu belum mandi dan juga bau banget. Secara otomatis Rani pun mau muntah karena bau aromanya tidak sedap. Lembok si Rani. Di cerita lain ya para pemirsa ya, ternyata yang mendapatkan penyiksaan dan pembulian di dalam penjara pada saat ini bukan cuma si Rani Kor saja, melainkan ada si Dimas. Pada saat itu ketika Dimas dan juga si Jack sedang duduk termenung memikirkan nasib mereka, ada rombongan geng napi yang pada saat itu kebetulan secara bersamaan tinggal satu sel bersama mereka. Tiba-tiba salah satu dari geng napi tersebut mengeluarkan sebuah ide, "Bos, kayaknya ini orang kaya nih bos, bisa kali kita nyari duit dari dia." Kepala geng napi pun langsung menyetujui
mengikuti apa yang disarankan oleh rekannya pada saat itu. Akhirnya tidak tanggung-tanggung pemirsa. Kalau versi perempuan si Rani mah dijambak-jambak, versi yang cowok mah beda pemirsa. Dimas langsung dicengkeweng para pemirsa, langsung ditonjok dan juga dibaku hantam dan dirujak habis-habisan oleh para geng napi. Apes Dimas, lebok sih ya Dimas. Di cerita yang berbeda para pemirsa, ketika saat ini kita tahu semua bahwa Dias pada saat dia mau pulang ke rumah, dia diantarkan oleh Iqbal. Ya, malumlah ya kan, memang sengaja Iqbal itu kan cari momen ya, supaya mereka bisa berduaan. Setelah Dias dan Iqbal sampai di rumah Ibu Dahlia, akhirnya Iqbal pun mencoba untuk memberanikan diri untuk menembak Dias. Namun sayangnya para pemirsa, dan kita juga sudah pernah membahas hal ini sebelumnya, bahwa pada saat itu Iqbal gagal menembak Dias karena ada keburu Ibu Dahlia yang datang dan tidak kuat ya. Pada saat itu Ibu Dahlia kangen banget bersama anaknya yang bernama Dias tersebut. Dan tidak tanggung-tanggung karena saking kangennya, begitu dia manggil keluar dari pintu rumah dan langsung dipeluk ya. Saking kangen banget ya. Dias pun diajak masuk ke dalam rumah Ibu Dahlia, sedangkan Iqbal harus kembali pulang karena ada urusan yang harus diselesaikan di rumah sakit para pemirsa. Dan sesampainya di dalam rumah, Dias pun mulai bercerita tentang pengalamannya dari awal perjalanan dia sebelum dan sesudah mau diculik para pemirsa. Mendengarkan hal itu sempat sedih, tapi ada sisi lain, yaitu dia merasakan senang dan bahagia karena anaknya yang selama ini dikhawatirkan sudah pulang ke rumah dan selamat dengan kondisi fisik yang sangat normal para pemirsa. Kemudian secara tidak sengaja pada saat dia bercerita tentang Raja dan juga Iqbal pada situ yang mungkin berhubungan dengan keluarganya Pak Irwandi ya para pemirsa, tiba-tiba dia keceplosan bahwa seandainya kalau Iqbal menjadi suamiku, aku takut awalnya baik tiba-tiba berubah menjadi jahat, dan aku khawatir dan aku nggak mau kalau misalnya itu terjadi sama diri aku. Dengan pedenya dia bercerita tentang suami pada saat itu menjadi sesuatu hal yang membuat Ibu Dahlia kaget tetapi sambil bahagia. Kenapa? Karena Iqbal itu adalah orang yang baik, jadi wajar kalau Ibu Dahlia juga sangat suka sekali kalau misalnya dia sini jadian sama Dr. Iqbal para pemirsa. Dan akhirnya Ibu Dahlia pun bertanya, emangnya kamu pacaran sama Iqbal? Kok kamu cerita bahwa Iqbal adalah suami kamu? Dengan malu-malu Dias pun tidak bisa menjawab karena ya maklum lah, karena lagi kasmaran juga dan juga ya nama juga masih cabai-cabian mungkin ya. Pada intinya, kalau lihat dari reaksi dari Ibu Dahlia, sepertinya Ibu Dahlia ini sangat setuju kalau misalnya dia jadian sama Iqbal. Exactly, bagus banget sih ya, dan complicated ya para pemirsa. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton bareng di sini. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan di dalam konten ini. Ya, sekali lagi, semoga tayangan saya bisa menghibur kalian dan juga memberikan informasi tentang alur cerita dari sinetron drama series Amka di episode yang ke-62. Terima kasih banyak. Saya Udin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.